Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, nas yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-23, dengan perikop di sana adalah mimpi Nebukadnezar. Dan satu ayat yang saya ambil untuk perenungan kita yaitu di ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah berani bersikap. Nah, Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang beranggapan bahwa doa adalah pelarian. Seharusnya orang bukan berdoa melainkan berjuang. Lalu apa pendapat kita terhadap anggapan yang demikian? Nah, Ibu Bapak sedang jemaat, ancaman hukuman mati untuk para cendekiawan karena tidak mampu menceritakan dan menafsirkan mimpi Nebukadnezar tadi juga atau jelas meresahkan hati dari Daniel itu sendiri. Ia harus melakukan sesuatu. Nah, jika tidak, maka bukan hanya dia, tetapi ketiga temannya yang seluruhnya adalah cendekiawan di Babel akan terancam hukuman mati. Nah, maka ia tidak tinggal diam atas apa yang terjadi tersebut. Ia mencari tahu penyebab dari raja mengeluarkan perintah hukuman mati itu kenapa. Nah, setelah memahami masalahnya, Daniel tahu bahwa hanya ada satu jalur atau jalan keluar untuk ia mengatasi masalah ini. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh berilmu, ahli jampi, ahli sihir, atau para kasdim pada saat itu di ayat yang kedua adalah mungkin dilakukan oleh Allah Israel. Allah Israel Maha tahu. Daniel percaya bahwa mimpi Raja Nebukadnezar berasal dari Allah dan karena itu hanya dapat ditafsirkan oleh Allah itu sendiri juga. Nah, dalam situasi yang sulit, Ibu Bapak sidang jemaat, yang tidak dapat diatasi dengan pikiran manusia, iman keempat hambanya ini bertumbuh semakin kuat. Ya, tak ada jalan lain. Dalam hal ini Daniel dan ketiga rekannya memohon belas kasihan Allah. Ya, doa mereka kemudian terjawab. Allah menyingkapi isi mimpi raja dan tafsiran maknanya kepada Daniel. Nah, tentu saja Daniel dalam hal ini segera memuji Allah atas hikmat yang ia terima pada saat itu. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat krisis itu memperlihatkan perhatian Allah pada umatnya. Meski mereka berada dalam pembuangan, Allah tidak meninggalkan mereka. Di sisi lain dalam hal ini peristiwa itu memperlihatkan bahwa dewa sesembahan mereka atau dewa sesembahan Babel beserta para penyembahnya tidak punya kemampuan dan pengetahuan atas dasar masalah yang tidak terlihat oleh mereka pada saat itu. Ya. Dalam hal ini apa yang tak mungkin bagi manusia namun atau di luar akal pemikiran manusia adalah mungkin bagi Allah. Bahkan dalam cara yang tak pernah terpikirkan atau diperkirakan oleh siapapun. Hanya Allah dalam hal ini yang sanggup menyingkapi segala rahasia dan misteri. Maka tidak ada respon lain bagi kita. Bagi kita sebagai orang percaya, yaitu hanya bergantung kepadanya dalam setiap masalah. Maka yang tidak terpecahkan secara manusia, yang tidak didapatkan solusi secara manusia sekalipun akan teratasi dan akan terpecahkan dengan baik bersama dengan Allah. Kiranya Allah menolong kita, memberkati kita dengan firman-Nya, dan kita tetap percaya penuh dan mengandal penuh hanya kepada Allah kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan Tuhan.
Biar kiranya kami sebagai manusia biasa, manusia yang terbatas, banyak kekurangan pada saat ini, untuk tetap percaya penuh hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang mustahil bagi kami secara manusia akan teratasi, akan terpecahkan dengan baik bersama dengan Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.